Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman masih dalam kondisi yang sehat ya. Kita ketemu lagi di mata kuliah Matematika Ekonomi, di mana kita sudah memasuki bulan Ramadan. Semoga teman-teman masih bisa jaga kesehatan dan tetap semangat untuk mengikuti perkuliahan Matematika Ekonomi secara online. Nah, di pertemuan kali ini, pertemuan yang ke-10, kita akan membahas materi tentang aplikasi dari matematika. Kalau di pertemuan kemarin kan kita membahas mengenai aplikasi fungsi linier terhadap bidang ekonomi. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai aplikasi atau penerapan fungsi non-linier dalam bidang ekonomi. Nah, kira-kira materinya seperti apa? Kita langsung masuk ke slide berikutnya. Sebelum kita masuk ke materi, saya ingin menyampaikan beberapa topik yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Yang pertama adalah kita akan mereview kembali materi yang mungkin sudah teman-teman dapatkan baik di SMA maupun di mata kuliah sebelumnya, yakni tentang fungsi kuadrat dan fungsi kubik. Yang kedua, kita akan membahas mengenai fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan keseimbangan pasar yang merupakan bentuknya itu adalah fungsi non-linier. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar yang berupa fungsi non-linier. Yang keempat, kita akan membahas mengenai fungsi biaya. Dan yang terakhir, kita akan membahas mengenai fungsi penerimaan. Nah, kalau teman-teman sudah paham, sudah jelas topik-topik yang akan kita bahas di pertemuan kali ini, kita langsung masuk ke materi yang pertama. Nah, di sini kita masuk di materi yang pertama, di mana di materi ini kita akan mereview kembali materi mengenai fungsi kuadrat dan fungsi kubik yang merupakan salah satu contoh dari fungsi linier. Tetapi yang perlu teman-teman tahu, kita tidak akan membahas, saya sendiri itu tidak akan membahas lebih dalam mengenai materi ini, review ini. Jadi teman-teman silakan mengulang lagi materinya, membaca lagi materi yang mungkin teman-teman sudah dapatkan pas di SMA maupun di mata kuliah sebelum ini, gitu ya. Nah, yang akan kita bahas pertama adalah tentang fungsi kuadrat. Sebelumnya yang teman-teman perlu mengingat kembali bahwa definisi dari fungsi linier itu kan merupakan fungsi yang pangkat tertinggi dari variabelnya itu kan pangkat 1. Ya enggak? Itu kalau definisi dari fungsi linier. Tetapi kalau fungsi non-linier otomatis definisinya adalah fungsi yang pangkat tertinggi dari variabelnya itu lebih dari 1. Nah, di sini sebagai contoh fungsi kuadrat otomatis pangkat tertingginya adalah 2. Ada lagi yang pangkat tertingginya 3 itu adalah fungsi kubik, dan seterusnya sampai pangkat tertingginya adalah n gitu ya, atau yang disebut sebagai fungsi polinomial. Nah, ada beberapa contoh sebenarnya, beberapa contoh dari fungsi kuadrat. Nah, yang kita bahas pertama adalah tentang lingkaran. Di sini saya sudah menuliskan definisi lingkaran, yakni merupakan tempat kedudukan titik-titik yang berjarak tetap terhadap sebuah titik tertentu yang disebut dengan pusat, di mana jarak titik-titik tersebut terhadap pusat itu disebut dengan jari-jari. Kalau teman-teman ingat lagi kan lingkaran itu kalau digambarkan itu kan seperti ini ya teman-teman ya. Ini saya asal ya, ini nggak pakai penggaris. Jadi kalau misalkan titik pusatnya adalah 0,0, otomatis gambarnya seperti ini gitu ya. Atau misalkan titik pusatnya A, B, misalkan A-nya positif, B-nya juga positif, misalkan di sini ya. Ini A, B, ini lingkarannya dengan jari-jarinya adalah R. Seperti ini ya teman-teman ya. Ini R, ini R, ini R gitu. Ini titik pusatnya misalkan A, B, bukan 0,0 ya. Kalau ini 0,0. Ini ya. Ini gambaran sedikit mengenai lingkaran, di mana bentuk umum persamaan lingkaran adalah ini teman-teman. AX kuadrat plus BY kuadrat plus CX plus DY plus E sama dengan 0. Di mana A-nya itu sama dengan B, dengan AB-nya itu tidak boleh sama dengan 0, atau harus nilainya itu positif gitu ya. Tuh. Oh, bisa negatif juga, sorry. Yang penting bulat tetapi tidak boleh sama dengan 0. Nah, dari bentuk umum persamaan lingkaran yang ini bisa ternyata dibikin bentuk yang lain, di mana bentuk yang lainnya itu berupa X min Y kuadrat ditambah Y min C kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, kalau teman-teman ingat lagi ya, kalau di SMA dulu kan kita memakai simbolnya itu bukan I ya, tapi biasanya A. Ini A atau B di sini, A, B, di mana A, B atau I, J yang saya tuliskan di sini itu sama, ya ini merupakan
titik pusat lingkarannya, dengan R-nya itu adalah jari-jari lingkarannya. Gitu ya. Nah, ini. Jadi ada dua bentuk umum untuk menuliskan persamaan lingkaran, bisa yang atas, ini yang pertama, ataupun yang kedua ini. Ya. Nah, kalau misalkan kita memiliki bentuk umum dari persamaan lingkarannya adalah nomor 1, kemudian kita ingin menentukan titik pusatnya berapa, kemudian jari-jari lingkarannya berapa, kita bisa menggunakan rumus yang bawah ini, teman-teman. Jadi kalau misalkan kita memiliki bentuk umum persamaan lingkarannya bentuk yang pertama, maka dari bentuk yang pertama ini kita bisa mencari atau menghitung atau menentukan titik pusat I, J-nya, di mana I-nya itu bisa kita peroleh dari C per min 2A, ini C-nya dari sini ya, C, kemudian A-nya ini, kemudian J-nya itu bisa kita peroleh dari D per min 2A. Nah, nilai D-nya juga dari sini ya, teman-teman ya. Dengan jari-jarinya kita bisa menghitung dengan rumus I kuadrat ditambah J kuadrat min E per A. Nah, ini ya, ini tentang fungsi atau persamaan lingkaran yang merupakan salah satu bentuk dari fungsi kuadrat. Nah, persamaan atau yang fungsi yang kedua itu adalah elips, teman-teman. Nah, ini. Nah, di sini sudah saya tuliskan, elips itu merupakan tempat kedudukan titik-titik yang jumlah jarak terhadap dua fokusnya selalu konstan. Ingat kembali bentuk elips ya, teman-teman ya. Ini kan bentuk elips bisa berupa seperti ini. Ini saya gambarnya ngasal ya, teman-teman ya. Ini bisa seperti ini. Ini misalkan ini R1-nya, ini R2-nya dengan titik pusatnya itu 0,0. Ini ya, saya gambarkannya gampang aja. Atau bisa bentuknya seperti ini. Ini ya. Nah, ini R1-nya, ini R2-nya gitu. Dengan pusatnya juga masih 0,0. Kalau misalkan pusatnya I, J ya bisa I, J-nya digeser ke I, J sebesar berapa gitu ya. Ini gambaran dari elips, di mana elips ini pun memiliki bentuk umum persamaannya ya. Ini bisa bentuknya sama seperti di lingkaran ya, teman-teman ya. AX kuadrat plus BY kuadrat plus CX plus DY plus E sama dengan 0. Tapi di sini ada syaratnya, di mana A-nya itu tidak boleh sama dengan B, dan A, B-nya juga tidak boleh sama dengan 0. Jadi yang membedakan dengan persamaan lingkaran itu di ininya. Kalau di persamaan lingkaran A-nya bisa sama dengan B, A-nya harus sama dengan B ya. Tapi kalau di elips itu A-nya tidak boleh sama dengan B. Nah, selanjutnya dari bentuk yang pertama ini bisa dibentuk pula menjadi bentuk yang kedua, teman-teman. Ini ya. Bentuk yang kedua adalah X min I kuadrat per RI kuadrat ditambah Y min J kuadrat per R2 kuadrat sama dengan 1. Oh sorry, ini harusnya 1 ya, teman-teman ya. Karena jari-jari di lingkaran kan ada 2 ya, teman-teman ya. R1 dan R2. Sama seperti di lingkaran pun I, J-nya itu merupakan titik pusat dari elipsnya, kemudian R1 dan R2-nya adalah jari-jari dari elipsnya. Itu mengenai persamaan dan definisi dari elips. Kemudian bentuk fungsi kuadrat yang ketiga adalah hiperbola, teman-teman. Ini sudah saya tuliskan ya. Di sini pun didefinisikan hiperbola itu merupakan tempat kedudukan titik-titik yang perbedaan jaraknya terhadap dua fokus selalu konstan. Jadi kalau teman-teman mengingat lagi bentuknya, ada yang bentuknya seperti ini ya, teman-teman ya. Ini. Kemudian ada yang bentuknya seperti ini juga. Ini kan hiperbola ya, teman-teman ya. Ini gini. Kemudian ini bentuk gambaran dari hiperbola, di mana bentuk umum dari persamaan hiperbola itu bisa dituliskan seperti ini. Nah, ini rumusnya juga sama seperti di lingkaran maupun di elips, karena sama-sama merupakan bentuk dari fungsi kuadrat ya. Tetapi bedanya adalah di sini. Kalau lingkaran itu kan A itu harus sama dengan B, kemudian kalau di elips A-nya tidak boleh sama dengan B.
Tapi kalau di hiperbola A dan B-nya itu adalah berlawanan tanda. Jadi kalau misalkan A-nya nilainya positif, otomatis B-nya itu negatif. Sebaliknya kalau misalkan A-nya negatif, berarti B-nya yang positif. Itu ya, itu persamaan dari hiperbola. Jadi itu yang mencirikan persamaan atau bentuk umum dari hiperbola. Atau ditulis dalam bentuk lain seperti ini. X dikurangi I kuadrat ditambah Y min C kuadrat per M kuadrat ya, dan N kuadrat. Nah ini sama dengan 1, sama. Itu adalah bentuk dari persamaan hiperbola. Nah yang terakhir yang akan kita gunakan di pertemuan kali ini adalah parabola, teman-teman. Sepertinya kalau parabola itu kan teman-teman sudah sangat kenal ya, karena sudah sering menggambarnya. Di mana parabola itu merupakan kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap sebuah titik fokus dan sebuah garis lurus yang disebut dengan direktris. Biasanya kan kalau parabola itu kan gampang ya, ini pun parabola, atau misalkan bentuknya ini juga parabola gitu ya, atau bentuk yang lain lah yang ada ini seperti ini atau seperti ini gitu ya. Nah itu bentuk dari parabola. Dimana bentuk umumnya persamaan parabola itu adalah ini teman-teman. Ini ya, Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, yang sumbu simetrinya itu sejajar dengan sumbu vertikal. Jadi seperti ini teman-teman. Ini adalah persamaan Y sama dengan AX kuadrat bla bla bla. Nah sedangkan untuk X sama dengan AY kuadrat plus BX plus C, dimana persamaan ini itu sumbu simetrinya sejajar dengan sumbu horizontal. Jadi gambarnya itu seperti ini misalkan. Ini ya. Nah ini. Misalkan seperti itu. Itu grafik dari parabola dan bentuk umumnya. Nah, kalau misalkan kita memiliki persamaan parabola seperti ini, kita juga bisa menentukan titik ekstrimnya. Biasanya kalau misalkan kita memiliki bentuk parabola seperti ini kan ada titik terendah maupun titik tertingginya atau titik minimum dan titik maksimum ya teman-teman ya. Ini misalkan ini minimumnya, ini maksimumnya. Nah, titik ekstrim ini kita bisa mencari atau kita bisa menghitung dengan rumus ya ini. Min B per 2A ini adalah X-nya teman-teman, biasanya di sumbu X-nya ya. Kemudian B kuadrat min 4AC per 2A ini di sumbu Y-nya. Nah ini kalau misalkan kita punya parabola, ada persamaannya, baik itu yang Y sama dengan atau X sama dengan, maka kalau misalkan kita punya parabola itu, maka kita bisa menentukan titik ekstrimnya. Nah titik ekstrimnya kita bisa peroleh dengan rumus ini. Gitu, jelas ya, itu adalah jenis-jenis dari fungsi kuadrat. Nah kalau sudah jelas, ini secara umum saja ya teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman ingin mereview lagi tentang apa saja sifat-sifat dari lingkaran, parabola, hiperbola maupun elips, silakan teman-teman baca lagi materi yang sudah teman-teman dapatkan di di kuliah sebelumnya ataupun di ketika kalian masih SMA gitu ya. Itu tentang fungsi kuadrat. Nah selanjutnya fungsi nonlinear yang akan kita bahas selain fungsi kuadrat adalah fungsi kubik, teman-teman. Nah, di sini fungsi kubik itu merupakan fungsi di mana pangkat tertinggi dari variabelnya adalah pangkat 3. Nah, ini. Kalau dilihat dari bentuk umumnya, nah ini teman-teman bisa lihat ya. Y sama dengan A plus BX plus CX kuadrat plus DX pangkat 3. Nah, ini pangkat tertinggi dari variabel X-nya itu kan 3 ya, teman-teman ya. Nah ini, dimana D-nya otomatis tidak boleh sama dengan 0. Kalau misalkan D-nya 0, itu kan berarti dia fungsi kuadrat ya. Nah ini, jadi di fungsi kubik itu persamanya koefisien dari variabel yang pangkat tertingginya 3 itu tidak boleh sama dengan 0. Gitu ya. Nah selanjutnya dari fungsi kubik yang kita miliki, kita bisa menentukan titik beloknya. Jadi ada fungsi kubik yang memiliki titik belok saja, ada juga fungsi kubik atau persamaan kubik yang memiliki titik belok dan titik ekstrim, teman-teman. Nah ini saya gambarkan ya. Untuk gambar yang pertama ini fungsi-fungsi kubik
yang memiliki titik ekstrim, teman-teman. Nah, ini titik ekstrim itu titik minimum maupun titik minimumnya ya, teman-teman ya. Nah, ini titik maksimumnya, kemudian ini titik baliknya, kemudian ini titik minimumnya ya. Atau ini titik minimumnya dulu, kemudian ini titik beloknya atau titik baliknya, kemudian ini titik maksimumnya. Ini untuk bentuk-bentuk dari fungsi kubik yang punya titik ekstrim dan titik beloknya. Nah, ini gambar yang kedua ini adalah fungsi-fungsi kubik yang punya titik belok. Jadi hanya memiliki titik beloknya saja, tapi tidak memiliki titik ekstrim. Nah, ini bentuknya seperti ini ya. Nah, ini jelas ya, itu tentang fungsi kubik. Jadi saya hanya mereview aja bentuk-bentuk persamaan dari fungsi kuadrat dan fungsi kubik ya, teman-teman ya. Silakan teman-teman bisa pelajari lagi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai materi yang kedua, yakni tentang penerapan dari fungsi nonlinear dalam bidang ekonomi, yakni fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan keseimbangan pasar. Seperti apa? Kita langsung masuk ke materi yang kedua. Kalau tadi kita kan sudah mereview sedikit mengenai apa itu fungsi nonlinear, contoh-contoh dari fungsi nonlinear beserta bentuk umum persamaannya seperti apa, terus secara keseluruhan itu seperti apa gitu ya. Silakan teman-teman bisa review kembali materi tentang fungsi nonlinear, khususnya yang fungsi kuadrat maupun fungsi kubik yang sudah pernah dipelajari di mata kuliah sebelumnya. Nah, di materi yang kedua ini kita langsung membahas mengenai penerapan dari fungsi nonlinear terhadap bidang ekonomi. Nah, fungsi yang akan kita bahas pertama adalah fungsi permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Nah, yang perlu teman-teman tahu bahwa ternyata selain linear, fungsi permintaan dan fungsi penawaran itu juga bisa digambarkan sebagai fungsi yang nonlinear. Nah, nonlinear di sini itu bisa berupa fungsi kuadratik. Nah, biasanya kalau fungsi permintaan dan penawaran yang bentuknya kuadratik itu berupa potongan parabola, potongan hiperbola, potongan elips maupun potongan dari lingkaran. Itu ya. Nah, selanjutnya kalau dari fungsi permintaan dan fungsi penawaran yang berbentuk nonlinear tersebut, kita kan bisa menghitung keseimbangan pasar. Nah, konsep perhitungan keseimbangan pasar di mana fungsi permintaan dan penawarannya itu berupa fungsi nonlinear itu sama dengan yang sudah kita pelajari di konsep keseimbangan pasar di fungsi linear, teman-teman. Di mana keseimbangan pasar itu terjadi ketika jumlah yang diminta di pasar, jumlah barang yang diminta ya, itu sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Nah, ini QD sama dengan QS ya. Ingat kembali kalau Q itu kan menyatakan kuantiti atau jumlah dari barang atau jasa yang ada di pasar. Gitu ya. Jumlah barang yang diminta, demand, itu sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Nah, ini. Dimana keseimbangan pasar itu kan terjadi ketika adanya perpotongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Konsepnya sama ya seperti di fungsi linear yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, selanjutnya ini mengingatkan kembali, ini adalah fungsi atau kurva keseimbangan pasar. QD ini adalah jumlah permintaan, jumlah barang yang diminta, kemudian QS itu adalah jumlah penawarannya, E ini adalah titik keseimbangannya, di mana E itu kan nantinya ada harus dari sumbu X dulu ya, berarti QE, yakni jumlah keseimbangan dengan PE atau harga keseimbangan. Ini tentang keseimbangan pasar ya, teman-teman ya. Jadi konsepnya sama seperti keseimbangan pasar yang sudah kita pelajari di fungsi yang linear kemarin. Ini. Nah, selanjutnya bagaimana dengan pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar? Sama. Ternyata sama konsepnya seperti yang sudah kita pelajari, di mana pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar analisisnya itu sama dengan yang di linear. Nah, ini. Pajak itu menyebabkan harga keseimbangan menjadi lebih tinggi, di mana nanti kalau suatu barang dikenai pajak itu kan harganya lebih tinggi ya. Nih, PE-nya itu pasti lebih tinggi itu. Jadi harga pasarnya naik, maka harga dari per unit barangnya juga naik. Kemudian jumlah keseimbangannya menjadi lebih sedikit. Nah, ini maka QE-nya itu semakin menurun.
Tetapi berbeda ketika subsidi yang dikenai terhadap barangnya. Maka kalau subsidi itu mengenai barang, maka menyebabkan harga keseimbangannya menjadi lebih rendah. Nah ini karena diperoleh subsidi ya teman-teman ya, maka harga keseimbangannya turun, tetapi jumlah dari keseimbangannya barang yang diminta itu akan naik gitu. Itu perbedaan antara pengaruh pengenaan pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar di model fungsi nonlinear. Ternyata sama dengan fungsi yang linear juga. Nah, untuk lebih jelasnya, untuk membuat kalian tidak berangan-angan ya, ini sebagai gambaran, ini ada contoh yang pertama. Kalau teman-teman lihat di sini, di contoh yang pertama itu fungsi permintaan akan suatu barang itu merupakan fungsi kuadrat ya teman-teman ya. Nah ini Qd sama dengan 19 min P kuadrat. Nah ini adalah fungsi kuadrat. Dengan penawarannya juga suatu fungsi kuadrat teman-teman, min 8 plus 2P kuadrat. Nah di contoh yang pertama ini kita ada 3 hal yang perlu kita hitung. Yang pertama adalah harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar. Jadi PE dan QE-nya berapa? Nih, ketika diketahui fungsi penawaran dan fungsi permintaannya itu berupa fungsi kuadrat gitu. Dan yang kedua, jika terhadap barang yang bersangkutan dikenai pajak spesifik sebesar Rp1 per unit, tentukan keseimbangan pasar yang baru. Nah ini kalau misalkan suatu barangnya itu dikenai pajak itu Rp1 per unit, kira-kira keseimbangan pasarnya itu menjadi berapa? Kalau secara teori itu kan pengenaan pajak itu kan menaikkan harga ya, menaikkan harga keseimbangan dan mengurangkan jumlah keseimbangan. Nah, nanti coba kita cek kembali. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah tentukan pula besar pajak yang ditanggung konsumen atau TK, kemudian besar pajak yang ditanggung produsen TP, kemudian jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah. Rumusnya sama seperti kita menghitung TK, TP, dan T untuk fungsi linear. Gitu ya. Nah, kira-kira seperti apa? Kita langsung masuk ke penyelesaian contoh yang pertama. Nah, di sini saya sudah menuliskan ya yang diketahui fungsi permintaannya seperti ini. Fungsi penawarannya juga seperti ini, merupakan fungsi kuadrat ya. Ini dimana nanti sama seperti di fungsi linear, konsep dari keseimbangan pasar itu kan ketika jumlah penawaran itu sama dengan jumlah permintaannya. Nah ini adalah jumlah permintaannya, itu kita ganti menjadi ini ya fungsi permintaannya 19 min P kuadrat, kemudian ini adalah fungsi penawarannya atau jumlah penawarannya itu kita isi dengan min 8 plus 2P kuadrat. Nah dari rumus ini kan kita nanti diperoleh ini ya, berarti min P kuadrat ini kita pindah ke ruas kiri jadi min 2P, jadi min P min 2P kuadrat berarti kan min 3P kuadrat, kemudian ini min 8, kemudian 19 nya saya pindah ke ruas kanan, jadi kan negatif ya teman-teman ya, jadi min 8 min 19 hasilnya adalah min 27. Nah maka kita dapatkan P kuadrat itu kan berarti min 27 dibagi 3 ya teman-teman ya, nanti dapatnya P nya itu 9. Nah sebenarnya kalau definisi dari nilai kuadrat itu kan P kuadrat sama dengan 9, otomatis kan P nya itu harusnya plus minus akar 9 gitu ya. Ini P nya itu bisa min 3, P nya itu bisa 3. Nah ini, tetapi di sini karena P itu menyatakan harga, dan harga itu otomatis harus positif ya, nggak mungkin harga itu ada negatif gitu, maka P yang min 3 itu kan tidak mungkin. Nah ini makanya di sini kita pilih itu P-nya itu yang positif. Jelas ya, itu ternyata harga keseimbangan yang terjadi di pasar ketika fungsi penawaran dan permintaannya itu berupa fungsi kuadrat. Nah kalau kita sudah dapatkan harga keseimbangannya yakni 3, kita tinggal substitusi saja teman-teman untuk mencari jumlah keseimbangannya. Nah bisa teman-teman masukkan ke fungsi permintaannya, yang ini ya yang atas, ataupun teman-teman bisa masukkan ke fungsi penawarannya, terserah ya. Nah di sini saya masukkan ke fungsi permintaan teman-teman, dimana
Q-nya itu nanti diperoleh dari 19 min P kuadrat. Nah, P itu kan tadi kan 3 ya. Jadi 19 dikurangi 3 kuadrat. Ternyata jumlah keseimbangan pasarnya itu adalah 10. Nah, ini. Teman-teman juga bisa masukin ke rumus di fungsi penawaran ya. Nih, coba di fungsi penawaran min 8 ditambah 2 kali P kuadrat. P kuadratnya itu adalah 3 kuadrat. Nah, ini. Min 8 ditambah 3 kuadrat itu adalah 9. 9 dikalikan 2 itu 18. Jadi min 8 ditambah 18 ya 10. Sama ya teman-teman ya hasilnya. Nah, ini. Ternyata harga keseimbangan dengan fungsi penawaran dan permintaannya berbentuk fungsi kuadrat adalah PE-nya 3, QI-nya 10, atau dituliskan dalam sebuah titik keseimbangan itu adalah 10,3. Ingat ya, kalau misalkan menuliskan titik keseimbangan itu dari fungsi atau sumbu X dulu. Nah, sumbu X ini kan Q-nya ya, Q-nya dulu baru P-nya. Nah, ini berarti 10 di koma 3. Nah, ini adalah titik keseimbangan pasarnya. Jumlah keseimbangannya 10, harga keseimbangannya adalah 3. Itu untuk menjawab soal yang pertama di contoh yang pertama ini. Nah, selanjutnya untuk menjawab contoh soal yang kedua, ini ternyata kalau barangnya itu dikenai pajak sebesar 1 per unitnya, maka nanti fungsi penawarannya, nah ini teman-teman harus paham betul ya. Jadi kalau misalkan pajak itu mengenai suatu barang, otomatis yang berubah atau yang akan berubah itu adalah fungsi penawarannya teman-teman. Review lagi materi di fungsi penawaran, fungsi permintaan, keseimbangan pasar yang sudah kita bahas di pertemuan kemarin dalam bentuk fungsi linear ya. Jadi yang berubah adalah fungsi penawarannya. Nah, di sini karena pajak itu mempengaruhi di harganya, otomatis yang berubah di harganya teman-teman. Nah, ini yang tadinya fungsi penawarannya adalah QS sama dengan min 8 plus 2P kuadrat, maka yang berubah itu P-nya teman-teman. Jadi P-nya itu jadi P-1. Gini ya, jadi nanti bukan P kuadrat min 1, bukan ya, tetapi P-1 dikuadratkan. Jadi pajak Rp1 per unitnya itu mengurangi harga pasarannya P-nya. Makanya di sini P-1 dikuadratkan. Gitu ya, jelas ya. Nah, ini. Berarti min 8 ditambah 2 dikalikan P-1 dikuadratkan. Nah, P-1 dikuadratkan kita jabarkan dulu karena ini adalah persamaan kuadrat ya. Maka P kuadrat min 2P plus 1. Nah, ini. Maka fungsi penawaran yang terbaru setelah dikenai pajak adalah min 6 min 4P plus 2P kuadrat. Nah, ini adalah fungsi penawaran yang terbaru teman-teman. Jelas ya. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan keseimbangan pasar yang terbaru, maka kita juga menggunakan rumus ini lagi teman-teman. Jadi jumlah permintaan itu sama dengan jumlah penawaran yang terbaru, karena ini kan penawaran yang terbaru ya yang sudah dikenai pajak. Nah, ini tinggal disamakan aja teman-teman. Nah, ini adalah fungsi permintaan atau jumlah permintaan yang awal P besar ya, ini P besar sama dengan ini adalah fungsi penawaran yang terbaru setelah dikenai pajak. Nah, kalau ini sudah teman-teman dapatkan, ini ya, ini ternyata jadi suatu persamaan kuadrat teman-teman. Nah, di sini kan kita sama ya mencari nilai P yang terbaru. Nah, karena persamaannya seperti ini, kita bisa menggunakan rumus ABC. Ingat teman-teman rumus ABC, saya tuliskan dulu dari persamaan kuadrat ini kan A-nya itu min 3, B-nya adalah 4, C-nya itu kan 6 ya. Nah, ingat rumus ABC, kalau kita nyari P1, P2 itu pakai rumus ABC kan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC. Gini ya, per 2A, ini A, sorry. Nah, tinggal dimasukkan aja, berarti min B-nya adalah 4, berarti min 4 plus minus akar
B kuadratnya itu adalah 16 dikurangi 4, A-nya itu min 3 gini ya. C-nya itu 6 ya teman-teman ya. Dibagi 2 kali min 3. Ini ya. Silakan teman-teman bisa ngoret-ngoret sendiri ya. Ini sama dengan berarti min 4 plus minus akar. Ini 16 dikurangi min 4 min 3 berarti plus ya. 16 ditambah 4 kali 3 12, 12 kali 6 berarti 72. Nah ini 72 dibagi min 6. Nah nanti teman-teman bisa dapatkan P1 nya berarti kan min 4 ditambah akar dari 88 dibagi min 6 ya. P2 nya itu adalah min 4 min gitu ya, min 4 min, ini kita ngambil minnya, akar 88 dibagi min 6 gini ya. Nah nanti kita dapatkan nanti P1 P2 nya itu P1 nya itu positif, nanti teman-teman bisa hitung sendiri, nilainya itu 3,63 yang sudah saya tuliskan di sini ya. Ini kemudian P2-nya itu min 2,3. Nah ini nilainya negatif. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kalau misalkan harga itu tidak mungkin nilainya negatif ya. Otomatis yang negatif ini nilainya kita tidak pilih atau tidak mungkin terjadi. Jadi yang kita pilih adalah P1-nya itu 3,63. Jadi P1 ini merupakan harga keseimbangan yang terbaru ketika barangnya itu sudah dikenai pajak Rp1 per unitnya. Nah, kalau kita sudah menghitung harga keseimbangan yang baru, kita tinggal substitusi saja nilai P yang terbaru ini ke Q. Sama seperti yang perhitungan Q yang tadi, kita bisa memasukkan baik ke fungsi permintaannya maupun ke fungsi penawarannya, teman-teman. Ini ya. Ini saya masih tetap masukin atau substitusi ke fungsi permintaannya. Teman-teman bisa nyoba ke fungsi penawarannya ya. Gimana? Q sama dengan 19 min P kuadrat. Nah, P-nya kita ganti jadi 3,63. Nah, ternyata jumlah keseimbangan yang baru setelah dikenai pajak Rp1 per unit barangnya itu nilainya adalah 5,62. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan tadi untuk yang pertama titik keseimbangan yang pertama ya, QE, PE itu kan nilainya berapa tadi? Sebelum dikenai pajak 10,3 ya, 10,3. Nah ini, nah ternyata benar setelah dikenai pajak itu harganya itu jadi naik sebesar 0,63 ya, yang tadinya 3 jadi 3,63. Kemudian jumlah barangnya itu malah berkurang, yang tadinya 10 menjadi 5,82. Tuh jelas ya, itu ketika kita mencari keseimbangan pasar dikenai pajak ketika fungsi penawaran dan fungsi permintaannya itu berupa fungsi yang non-linear, atau di sini itu kasusnya fungsinya adalah fungsi kuadrat. Nah, selanjutnya kita akan menghitung soal yang ketiga. Yang pertama adalah beban pajak yang menjadi tanggungan konsumen atau TK, itu bisa diperoleh dari harga keseimbangan setelah dikenai pajak dikurangi harga keseimbangan awal, teman-teman. Nah, itu tadi. Jadi ternyata beban pajak yang ditanggung oleh konsumen itu sebesar 0,63 ya, teman-teman ya. Nih, 0,63. Nah, ini 63. Nah, selanjutnya beban pajak yang ditanggung oleh produsen itu bisa dicari dari besar pajak yang dikenai oleh pemerintah, yakni 1 dikurangi dengan besarnya pajak yang ditanggung oleh konsumen. Jadi 1 dikurangi 0,63. Nah, ternyata beban pajak yang ditanggung produsen sebesar 0,37. Nah, sedangkan jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah itu bisa dicari dari harga keseimbangan setelah dikenai pajak, jumlah keseimbangan ya setelah dikenai pajak dikalikan dengan besarnya pajak per unit barangnya. Nah, ini ternyata sama ya, karena pajak yang dikenai itu sebesar Rp1 per unit, maka pajak yang diterima pemerintah itu sebesar 5,82 kali 1.
yakni 5,82. Jelas ya untuk contoh yang pertama ya, gampang ya. Jadi konsepnya sama ketika kita ingin mencari keseimbangan pasar maupun kita menghitung besar pajak yang ditanggung konsumen, besar pajak yang ditanggung produsen maupun jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah. Sama seperti kita menghitung di fungsi linier. Jelas ya untuk contoh yang pertama. Kalau sudah jelas, kita masuk ke materi yang kedua. Materi kedua mengenai penerapan fungsi nonlinier dalam bidang ekonomi adalah tentang fungsi biaya. Sebenarnya materi fungsi biaya juga kita sudah mempelajari ya di penerapan fungsi linier di bidang ekonomi yang sudah kita bahas di pertemuan kemarin. Seperti di pertemuan kemarin kita kan membahas mengenai seperti biaya tetap, biaya variabel, biaya total gitu ya. Nah, di materi fungsi biaya dalam penerapan fungsi nonlinier sekarang kita juga akan mempelajari mengenai biaya rata-rata atau average cost, kemudian ada juga biaya marginal atau marginal cost. Nah, biaya rata-rata di sini itu merupakan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan tiap unit produk atau keluaran dan merupakan hasil bagi biaya total terhadap jumlah keluaran yang dihasilkan. Jadi, biaya rata-rata itu yang merupakan biaya total dibagi dengan jumlah barang yang diproduksi, gitu ya. Itu biaya rata-rata. Kemudian biaya marginal itu didefinisikan sebagai biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit tambahan produk. Nah, kita akan mempelajari beberapa formula untuk mencari berbagai biaya. Nah, ini. Nah, teman-teman perhatikan ya. Biaya tetap itu disimbolkan dengan FC. FC itu biasanya singkatan dari fixed cost gitu ya. Fixed cost itu sama dengan K, di mana K itu adalah konstanta. Jadi biaya tetap itu ya suatu angka ya tertentu gitu, suatu bilangan tetap gitu. Kemudian biaya variabel atau disimbolkan dengan VC atau variable cost itu merupakan fungsi dari quantity atau fungsi dari jumlah barang gitu. Kemudian ada pula yang ketiga itu biaya total, yakni C disimbolkan dengan C yang merupakan penjumlahan dari fixed cost dan variable cost. Ini ya, berarti K ditambahkan dengan FQ. Nih. Kemudian ini jelas ya, fixed cost, variable cost, kemudian biaya total cost gitu. Nah, selanjutnya kita juga bisa menghitung biaya tetap rata-rata atau average fixed cost ini teman-teman. Jadi AVC itu adalah average fixed cost yang bisa kita hitung dengan membagi fixed cost atau biaya tetap dibagi dengan jumlah barang yang diproduksi. Kemudian kita juga bisa menghitung biaya variabel rata-rata atau average variable cost yang bisa dihitung dengan rumus variable cost dibagi dengan jumlah barang yang diproduksi. Nah, ini ya. Kemudian ada pula biaya rata-rata. Nah, ini biaya rata-rata atau average cost itu bisa diperoleh dari jumlah atau biaya total dibagi dengan jumlah barang yang diproduksi. Itu ya. Atau bisa kita cari dengan menjumlahkan antara biaya tetap rata-rata dengan biaya variabel rata-rata. Nah, ini ya. Nih. Jadi perhatikan ya, biaya tetap itu cara nyarinya seperti apa, biaya variabel itu cara nyarinya seperti apa, biaya total itu penjumlahan dari apa dengan apa. Kemudian kita bisa menghitung biaya tetap rata-rata itu bisa diperoleh dari apa dibagi apa gitu ya. Jadi perhatikan. Nah, ini. Kemudian ada juga biaya marginal atau ini marginal cost. Itu bisa diperoleh dari selisih antara total cost dibagi dengan jumlah selisih dari jumlah barang yang diproduksi. Nah, ini adalah formula-formula untuk menghitung berbagai biaya yang nantinya akan kita gunakan gitu. Ada variabel tetap, ada biaya tetap, biaya variabel, biaya total, biaya tetap rata-rata, biaya variabel rata-rata, biaya rata-rata, kemudian biaya marginal. Silakan teman-teman pahami betul rumus-rumus yang akan digunakan. Nih. Nah, selanjutnya bentuk nonlinier dari fungsi biaya itu pada umumnya itu berupa fungsi kuadratik parabolik maupun fungsi kubik, teman-teman.
di mana hubungan antara biaya total dan bagian-bagiannya secara spesifik ini bisa dilihat sebagai berikut. Nah ini, yang pertama, biaya total merupakan fungsi kuadrat parabolik. Jadi kalau misalkan biaya totalnya itu berupa fungsi kuadrat parabolik seperti ini, di mana biaya total itu kan bisa diperoleh dari biaya tetap atau fixed cost. Oh ini ya, biaya tetapnya adalah C, karena biaya tetap itu kan berupa konstanta ya teman-teman ya, ditambah dengan variabel cost. Jadi C itu adalah fixed cost-nya, kemudian AQ kuadrat dikurangi BQ itu merupakan variabel cost-nya. Nah ini, maka kalau kita ingin menghitung biaya rata-ratanya atau average cost-nya, itu bisa diperolehkan dari total cost atau biaya total dibagi dengan jumlah barang yang diproduksi, atau kalau digambarkan itu seperti ini ya. Jadi sebenarnya C-nya itu tinggal teman-teman masukkan aja rumusnya, AQ kuadrat dikurangi BQ ditambah C baru dibagi Q gitu ya. Itu kan sama aja dengan A besar Q min B plus C bagi Q gitu ya. Nah ini, kemudian kalau kita ingin mencari average variable cost atau biaya rata-rata variabelnya, itu bisa diperoleh dari variable cost atau biaya variabel dibagi dengan jumlah barang yang diproduksi. Nah ini variable cost-nya itu kan ini ya, AQ kuadrat dikurangi BQ dibagi Q, nanti bisa diperoleh dari AQ dikurangi B. Ini adalah average variable cost atau biaya variabel rata-ratanya. Nah selanjutnya, untuk mencari average fixed cost atau biaya tetap rata-ratanya, itu kan bisa diperoleh dari fixed cost atau biaya tetapnya dibagi dengan jumlah barang yang diproduksi. Nah biaya tetapnya itu adalah C ya, suatu konstanta, suatu bilangan tetap nilainya, dibagi dengan Q-nya itu ya. Nah ini merupakan kurva biaya total sebagai fungsi kuadrat parabolik. Nah teman-teman bisa lihat ya, di mana biaya total dan biaya variabel yang ada di kurvanya, baik yang kurva A maupun yang B, itu kan berupa kurva parabola teman-teman. Ini ya. Yang berbeda di antara keduanya itu hanya terletak di C-nya. Nah ini C-nya di sini, yang nantinya C ini adalah mencerminkan fixed cost-nya atau biaya tetapnya. Nah, ini adalah kurva biaya total ketika digambarkan sebagai suatu fungsi kuadrat parabolik. Nah ini ya, ini ada keterangannya. Karena C dan VC atau karena variabel biaya tetap dan variabel cost-nya atau biaya variabelnya berbentuk parabola, maka dengan memanfaatkan rumus titik ekstrim parabola dapat dihitung tingkat produksi atau Q-nya pada saat C minimum dan variabel cost minimum serta besarnya C minimum dan VC minimum. Nah C dan VC yang berbentuk parabola membawa konsekuensi kalau rata-rata biaya rata-ratanya dan biaya rata-rata variabelnya itu berbentuk linear nanti. Nah ini ya. Nah karena kalau teman-teman lihat, karena kalau misalkan fungsi dari biaya tetap dan fungsi dari biaya variabelnya itu kan bentuknya kuadratik ya, maka kan kalau misalkan kita nyari rata-ratanya, dimana kalau misalkan nyari rata-rata baik yang fixed cost maupun variable cost itu kan dibagi Q ya, maka nanti akan menghasilkan average fixed cost atau biaya tetap rata-rata maupun biaya variabel rata-rata ya berupa fungsi linear di sini. Nah ini digambarkannya seperti ini. Ya. Ini adalah bentuk dari AVC. Kemudian ini kan bentuknya linear semua. Iya. Ini. Nah ini. Yang keterangannya teman-teman bisa baca sendiri ya. Nah selanjutnya kasus yang kedua, di mana biaya totalnya itu merupakan fungsi kubik teman-teman, atau pangkatnya itu adalah pangkat 3.
Nah, maka seperti yang sudah dijabarkan tadi ya, kalau biaya total itu kan merupakan penjumlahan dari fixed cost. Nah, fixed cost itu otomatis yang konstanta aja, teman-teman. Ini ya, yang bentuknya adalah bilangan nanti. D itu adalah konstanta, bilangan gitu. Nah, kemudian A-Q pangkat 3 min B-Q kuadrat plus C-Q itu merupakan fungsi dari variabel cost-nya. Nah, nanti sama ketika kita mencari average cost atau biaya total rata-rata, kemudian ini adalah biaya variabel rata-rata, kemudian ini adalah biaya tetap rata-rata, kesemuanya nanti kan dibagi dengan Q atau jumlah barang yang diproduksi. Nah, ini nanti dapatnya seperti ini. Gampang ya? Nanti kita coba lihat di aplikasi soalnya seperti apa. Ini adalah biaya total ketika berbentuk fungsi kubik, teman-teman. Ini adalah fungsinya ya. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, ini nanti fungsi kubiknya ada titik beloknya, ini ya. Ini titik beloknya. Di mana nanti biaya total yang berbentuk fungsi kubik itu akan menghasilkan baik itu biaya total rata-rata maupun biaya variabel rata-rata itu merupakan suatu fungsi kuadratik gitu. Jadi karena dibagi Q ya, yang tadinya Q-nya pangkat 3 dibagi Q-nya 1, otomatis kan kita dapatkan Q pangkat 2. Nah, nanti ini kan menyebabkan fungsinya dari biaya rata-rata, baik itu yang total cost maupun yang variable cost itu berbentuk fungsi kuadrat. Nah, ini atau parabola terbuka ke atasnya ini. Sedangkan average fixed cost atau biaya tetap rata-ratanya itu asimptotik terhadap sumbu C dan sumbu Q. Nah, ini ya. Ini kurva dari biaya tetap rata-rata, sebab FC selalu berupa konstanta yang kurvanya sejajar sumbu Q. Nah, ini karena variabel atau biaya fixnya atau tetapnya itu kan berupa konstanta ya, otomatis dia pasti sejajar dengan Q. Nah, ini biasanya kurva dari fixed cost itu berupa fungsi konstan, teman-teman, karena berupa konstanta. Nah, AC minimum dan AVC minimum juga terjadi pada kedudukan Q yang sama. Perbedaannya hanya di AVC-nya aja atau AFC-nya ya, AFC-nya. Ini. Nanti kita coba lihat di soalnya saja ya, aplikasi di soalnya aja kira-kira seperti apa. Nah, kita masuk ke contoh yang kedua ini, teman-teman. Nah, di contoh yang kedua ini diketahui jika biaya total yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan itu berupa persamaan kuadrat. Nah, ini ternyata persamaannya kuadrat ya, teman-teman ya. Ini adalah fungsi biaya total 2Q kuadrat min 24Q plus 102. Nah, dari fungsi biaya total ini kita disuruh yang pertama itu adalah menghitung tingkat produksi berapa unit biaya total ini minimum. Jadi kalau misalkan biayanya minimum, kira-kira Q-nya berapa yang diproduksi. Yang kedua, hitunglah besarnya biaya total minimum tersebut. Nah, nanti kita menggunakan rumus di parabola ya, kira-kira seperti apa. Hitung pula besar biaya tetap, biaya variabel, biaya rata-rata atau AC. Nanti harus paham betul ya simbolnya. Biaya tetap rata-rata berarti AFC, ini ya, ini AFC, ini AC-nya. Ini berarti ini fixed cost-nya, berarti ini VC-nya, biaya variabel rata-rata berarti AVC-nya pada tingkat produksi tadi. Seandainya dari kedudukan ini produksi dinaikkan 1 unit, kira-kira berapa biaya marginalnya, atau kita nyari apa ini? MC-nya ya, marginal cost-nya kira-kira berapa. Nah, kita langsung lihat di penyelesaiannya, karena saya sudah menuliskan penyelesaiannya ya. Saya hanya menjelaskan saja nanti. Nah, di sini, oh ya, di sini kan kita memiliki fungsi dari biaya tetapnya itu kan AQ kuadrat, berapa ini tadi? 2Q kuadrat, saya tuliskan ya. 2Q kuadrat min 24Q plus 102. Nah, ini
Ini ya. Nah, pertanyaan pertama, kita kan ingin menghitung berapa tingkat produksi dengan biaya totalnya minimum. Ingat teman-teman, fungsi biaya ini itu kan bentuknya adalah fungsi kuadrat atau bentuknya parabola, dimana kalau kita memiliki suatu parabola otomatis kita bisa menghitung nilai ekstrimnya. Nah ini perhatikan, kita akan mereview lagi tentang materi tentang fungsi kuadrat ya teman-teman ya. Nah ini kalau kita memiliki fungsi kuadrat seperti ini, kita kan bisa menghitung titik ekstrimnya. Nah ini titik ekstrim di sumbu X itu kan bisa diperoleh dari min B per 2A. Ini kita nyari Q-nya teman-teman. Nah, kalau kita aplikasikan ke kurva dalam bidang ekonomi, ini ya, dimana sumbu X ini kan menyatakan Q ya, sumbu Y-nya itu kan menyatakan P atau price-nya. Maka ketika kita nyari jumlah Q yang menyebabkan minimum, otomatis kita nyari dengan rumus ini, min B per 2A. Nah, nanti dari jumlah produksi ini yang membuat biayanya minimum, kita bisa nyari price-nya. Jadi ini adalah harga yang membuat biaya totalnya itu minimum. Jadi kita pakai rumus ini, min B per 2A, B kuadrat min 4AC per 2A. Ini adalah rumus titik ekstrim untuk parabola. Nah, kita coba aplikasikan ke contoh yang kedua. Ya. Mana ini? Nah ini ya. Maka sebenarnya ya ini untuk nyari Q atau produksi minimum itu kita bisa nyari min B per 2A. Tinggal dimasukkan aja ya. B-nya itu kan 24, min 24. Maka kalau kita min B berarti kan min 24. Gini ya. Per 2. Nah, A-nya di sini kan 2, teman-teman. Jadi A, B, C-nya lihat di persamaan kuadratnya ya. 2 kali 2. Nah, ini. Maka 24 dibagi berarti 24 dibagi 4 ya teman-teman ya. Nah ini harusnya 4. Oh ya, ini harusnya 4 ya teman-teman ya. Maka nanti jumlah produksi yang membuat biaya total minimum adalah 6 unit. Nah ini nanti diganti 4 ya teman-teman ya. Nah dari Q-nya 6 kita tinggal memasukkan aja ke persamaan kuadratnya, persamaan biaya totalnya teman-teman untuk mencari berapa biaya minimumnya. Nah ternyata tinggal dimasukkan aja ya. Ini 2 ya. 2 Q kuadrat min 24 Q plus 102 berarti 2 kali Q-nya kita ganti 6 kuadrat min 24 kali 6 ditambahkan 102. Nah ini ini diganti 2 ternyata diperoleh 30. Nah ini sebenarnya teman-teman juga bisa mencari ini teman-teman, ini kan kalian sudah nyari Q-nya ya, bisa nyari C-nya itu pakai rumus B kuadrat min 4AC per 2A seperti tadi yang saya tunjukkan untuk mencari titik ekstrimnya. Nah ini untuk Q-nya, ini untuk price-nya. Nah ini nanti dapatnya sama ya, sebesar 30. Jadi ternyata jumlah barang yang bisa diproduksi untuk menghasilkan biaya minimum adalah sebesar 6 unit. Nah biaya minimumnya berapa ya, ini 30 rupiah kalau misalkan satuannya di sini rupiah ya. Nah ini. Nah selanjutnya kita juga bisa menghitung biaya tetap. Nah biaya tetap atau fixed cost ini kan kita tinggal melihat di persamaan kuadratnya ya. Ini kan biaya tetap ini teman-teman berupa konstanta ya, ini sebesar 102. Sedangkan variabel cost-nya ya tinggal lihat di fungsi biaya totalnya. Nah ini adalah variabel cost-nya 2Q kuadrat min 24Q. Nah ini ya. Nah tinggal dicari aja, tinggal dimasukkan Q-nya 6, maka biaya variabelnya itu adalah min 72. Jadi min berarti ya berapa ini? Min 36 dikurangi 24 kali 6 itu berarti ini berarti berarti ini 2 kali 36 ya. Terus ini dikurangi 144. Jadi
72 dikurangi 144 ya berarti 72, benar ya, ini variabel cost-nya. Kemudian biaya rata-ratanya atau average cost-nya itu kan bisa diperoleh dari biaya total dibagi jumlah barang yang diproduksi. Nah, biaya totalnya itu kan 30, jumlah barang yang diproduksi itu kan 6. Jadi biaya rata-ratanya itu adalah Rp5 per unitnya. Gitu ya, jelas ya untuk contoh yang kedua. Oh ya, kita lanjut lagi nih. Biaya tetap rata-rata atau average fixed cost-nya itu kan bisa diperoleh dari biaya fixed cost-nya dibagi dengan jumlah barang yang diproduksi. Nah, ini FC ya. Ini fixed cost-nya itu kan sebesar 102, barang yang diproduksi sebesar 6, maka biaya tetap rata-ratanya itu sebesar 17. Nah, kemudian biaya variabel rata-rata itu bisa diperoleh dari biaya variabel atau variabel cost dibagi banyaknya barang yang diproduksi. Jadi min 72 dibagi 6, hasilnya adalah min 12. Itu ya. Nah, ini untuk mencari masing-masing. Jadi perhatikan betul kira-kira definisinya seperti apa, kemudian cara nyarinya seperti apa. Perhatikan di formula dari berbagai biaya yang bisa kita hitung. Nah, kemudian ada kasus di mana jumlah produksinya itu naik 1. Jadi ketika tadinya Q-nya itu sama dengan 6, naik 1, maka berubah jadi 7 ya biaya produksinya. Nah, maka kenaikan produksi ini itu akan mempengaruhi biaya totalnya teman-teman, atau fixed cost, total cost-nya. Nah, total cost-nya itu bisa diperoleh, ini ya tinggal memasukkan aja Q-nya dengan 7. Jadi tinggal substitusi saja Q-nya dengan 7 atau jumlah barang yang diproduksi ya. Nah, ternyata ketika jumlah barang yang diproduksinya naik 1, ternyata menyebabkan biaya totalnya itu naik sebesar 2, yang tadinya 30 ya jadi 32. Nah, ini. Nah, maka nanti kita akan bisa menghitung marginal cost-nya atau rata-rata dari per unit barangnya. Itu bisa diperoleh dari selisih antara harga atau biaya total dibagi dengan selisih dari jumlah barang yang diproduksi. Nah, selisih dari biaya total itu kan berarti 32 dikurangi 30 dibagi dengan biaya produksi atau banyaknya barang yang diproduksi, yang tadinya 7 dengan menjadi 6 gini ya. Oh, yang tadinya 6 jadi 7. Jadi 7 dikurangi 6 gitu. Selisihnya dari bilangan yang terbesar dulu ya, teman-teman ya. Ini. Maka hasilnya adalah 2 dibagi 1 atau 2. Jadi marginal cost-nya itu senilai 2. Nah, di sini bisa disimpulkan di mana untuk menaikkan produksi dari 6 unit ke 7 unit itu diperlukan biaya tambahannya atau marginal cost-nya itu sebesar 2. Nah, ini. Ya. Sebenarnya teman-teman bisa melihat atau bisa menghitung marginal cost itu dari selisih ininya ya teman-teman ya, biaya total dengan biaya total yang sebelumnya gitu. Itu sama ya. Nih 32 dikurangi 30 gitu. Ini penyelesaian dari contoh yang kedua. Silakan teman-teman bisa baca lagi ya. Ini ada beberapa yang keliru saya nulisnya, tapi nanti saya edit lagi gitu ke teman-teman untuk belajar teman-teman semua. Gitu. Nih ya. Nah, kalau sudah jelas, kita masuk ke materi yang terakhir di pertemuan kali ini, yakni tentang fungsi penerimaan. Kita juga sudah membahas fungsi penerimaan di materi tentang penerapan fungsi linear di bidang ekonomi ya teman-teman ya. Dimana penerimaan total itu juga sama seperti di fungsi nonlinear ini, yakni total revenue yang disimbolkan dengan R teman-teman. Nah, total revenue itu merupakan fungsi dari jumlah barang yang juga merupakan hasil kali jumlah barang dengan harga barang per unitnya. Nah, ini. Jadi total penerimaan atau penerimaan total itu bisa diperoleh dari jumlah barang yang diproduksi dengan harga barangnya per unitnya berapa gitu ya. Nah, seperti halnya dalam konsep biaya, dalam konsep penerimaan pun dikenai pengertian rata-rata dan marginal. Nah, ini. Kita
di fungsi penerimaan pun kita akan mempelajari tentang penerimaan rata-rata dan penerimaan marginal, di mana penerimaan rata-rata atau average revenue atau disimbolkan dengan AR itu merupakan penerimaan yang diperoleh per unit barang, merupakan hasil bagi penerimaan total terhadap jumlah barang. Jadi ini AR ini bisa diperoleh dari R dibagi dengan Q-nya ya, atau penerimaan total dibagi dengan jumlah barang yang diproduksi. Sedangkan penerimaan marginal atau marginal revenue atau disimbolkan dengan MR itu merupakan penerimaan tambahan yang diperoleh dari setiap tambahan satu unit barang yang dihasilkan atau yang terjual. Itu. Nah, ini formula dalam fungsi penerimaan. Nah, ini ya. Nah, ini penerimaan total itu merupakan hasil kali dari jumlah barang yang diproduksi dengan harga barang per unitnya. Kemudian penerimaan rata-rata itu bisa diperoleh dari ini ya, penerimaan total dibagi dengan jumlah barang yang diproduksi. Kemudian penerimaan marginal sama seperti di fungsi biaya, itu juga selisih dari penerimaan total dibagi dengan selisih dari jumlah barang yang diproduksi. Nah, kira-kira seperti apa? Ini ada contoh yang ketiga. Nih ya, kita cepat aja ya. Teman-teman sebenarnya bisa pelajari sendiri karena ini gampang. Gitu. Nah, di contoh yang ketiga ini fungsi permintaan yang dihadapi oleh seorang produsen monopolis itu ditunjukkan dalam satu fungsi P sama dengan 900 min 1,5 Q. Bentar. Nah, ini. Bagaimana persamaan penerimaan totalnya? Berapa besar penerimaan total jika terjual barang sebesar 200 unit? Berapa harga jual per unit, hitung penerimaan marginal dari penjualan sebesar 200 unit menjadi 250 dan sebagainya. Kita coba menyelesaikan satu persatu sampai ketika kita disuruh mencari berapa penerimaan total maksimal. Nah, ini. Nah, ini sudah saya tuliskan penyelesaiannya. Ini di contoh yang ketiga ini kan diketahui fungsi permintaannya sekian ya. Ini P sama dengan 900 min 1,5 Q. Nah, Q1-nya 200, Q2-nya adalah 250. Nah, maka yang pertama kita bisa mencari total revenue atau penerimaan totalnya. Di mana penerimaan total itu kan hasil kali antara fungsi permintaan, ini ya, P, dengan jumlah barang yang diproduksi. Nah, ini. Jadi R total revenue itu sama dengan Q dikalikan dengan fungsi permintaannya. Jadi nanti fungsi penerimaannya itu berbentuk suatu fungsi kuadrat. Nah, ini. Ya. Nah, ini. 900 Q dikurangi 1,5 Q kuadrat. Nah, pertanyaan yang pertama itu berapa besar penerimaan total jika jumlah barang yang diproduksi adalah 200 unit. Nah, ini. Nah, ini kita bisa mencari yang pertama. Jika barang yang diproduksi sebesar 200 buah, maka penerimaan totalnya tinggal kita substitusi saja Q200 ke fungsi penerimaan ini. Itu ya. Jadi Q-nya tinggal diganti 200. Ternyata diperoleh penerimaan totalnya ketika si perusahaan tersebut itu memproduksi 200 unit barang itu sebesar 120.000. Nih. Nah, kemudian yang ditanyakan lagi berapa harga jual per unitnya. Nah, karena kita sudah mengetahui ini kan P itu fungsi permintaannya itu juga menyatakan harga dari barang per unitnya ya teman-teman. Maka tinggal disubstitusi saja Q200 ke fungsi permintaan di sini. Nanti kita dapatkan harga per unit barangnya. Jadi 900 dikurangi 1,5 dikalikan Q. Q-nya adalah 200. Ternyata harga per unit barangnya itu sebesar Rp600. Nanti kalau misalkan satuannya rupiah ya, jadi Rp600. Nah, ini ya selanjutnya pertanyaan yang selanjutnya yang ketiga itu kalau misalkan barang yang diproduksi itu naik menjadi 250. Nah, kira-kira penerimaan marginalnya itu seberapa gitu. Nah, yang pertama kita hitung penerimaan totalnya dulu ketika jumlah barang yang diproduksi sebesar 250, teman-teman. Jadi tinggal dimasukkan aja ke fungsi penerimaan total ya, yang merupakan fungsi kuadrat.
Nah ini ternyata fungsi penerimaan total ketika yang diproduksi itu sebesar 250 unit barang, ini ya ternyata besarnya adalah 131.250. Nah maka ketika kita ingin menghitung penerimaan marginalnya, kita tinggal menghitung ini ya, selisih penerimaan total yang tadinya 100 berapa tadi? 120 ya. 120 naik menjadi 131.250. Kemudian yang tadinya produksinya hanya 200 naik menjadi 250. Nah, itu nanti kita cari selisihnya. Ini ya. Jadi 131.250 kurangi 120.000 dibagi 250 dikurangi 200. Nah, ternyata penerimaan marginalnya itu sebesar Rp225. Nah, selanjutnya pertanyaan yang terakhir, kita disuruh mencari penerimaan total atau total revenue-nya yang maksimumnya gitu. Nah, ingat karena ini merupakan persamaan kuadrat yang berbentuk parabola ya nantinya, maka kita bisa mencari nilai maksimum atau nilai ekstrimnya, titik ekstrimnya itu dengan rumus min B per 2A. Nah, ini kita cari dulu Q-nya teman-teman dengan rumus min B per 2A, di mana B-nya itu kan sebesar, coba perlihat. Nah, B-nya itu kan 900 ya. Ini A-nya itu min 1,5. Jadi A itu yang menempel di variabel Q kuadratnya, sedangkan B itu yang menempel di variabel Q-nya. Nih. Berarti min B per 2A berarti min 900 dibagi 2 kali min 1,5, jadi kan min 3, ternyata Q-nya sebesar 300. Nah, ini adalah produksi maksimum teman-teman di perusahaan tersebut. Nah, kira-kira kalau perusahaan ini memproduksi sebesar 300 unit barang, maka penerimaan totalnya berapa? Ya tinggal dimasukkan ke rumus fungsi penerimaannya teman-teman. Ini. Nah, ternyata ketika perusahaan ini memproduksi sebesar 300 unit barang, penerimaan maksimumnya itu sebesar Rp135.000. Tuh. Jelas ya teman-teman ya? Ini soal tentang fungsi penerimaan. Silakan teman-teman pelajari lagi tentang fungsi biaya, fungsi penawaran, permintaan maupun keseimbangan pasar. Kemudian yang terakhir ini adalah fungsi penawaran, fungsi penerimaan ketika fungsinya itu berbentuk nonlinier, ada yang kuadrat, ada yang kubik, gitu ya. Nanti tinggal disesuaikan saja yang dicari itu apa. Nanti gunakan rumus yang sesuai. Gitu ya. Silakan teman-teman bisa baca lagi, ulangi lagi materi dan soal-soal sebagai contohnya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan teman-teman bisa tanya di WhatsApp grup. Gitu aja ya. Nah, ini ada 3 soal. Seperti biasa, silakan teman-teman diskusikan soal latihan ini dengan teman satu kelompoknya. Silakan nanti dikerjakan, ditulis yang rapi, kemudian kumpulkan di folder yang sudah saya siapkan di e-learning. Gitu aja ya untuk pertemuan hari ini. Saya cukupkan, semoga materi yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.